Jadi nepegah oleh Imam Al-Ghazali para jamaah, ibadah yang kita lakukan sekarang. Kalau toh selamat tadi, misalnya salat malam kita, puasa di waktu siang selamat. Kalau kita hitung dengan dosa yang ada pada lidah, dosa pada lidah, menipu, menggunjing, memfitnah, menuduh, namimah, memprovokasi, semua ini terjadi pada lidah. Dosa pada lidah saja belum tentu cukup kita bayar dengan nilai ibadah kita nyonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sambil beriktikaf menunggu datangnya waktu Isya, kita mengkaji sedikit pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini yang terdapat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang ke-37 tentang fi bayanil qada'i bainal khalaiq, menjelaskan tentang pemutusan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah semoga Allah ridha untuk beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadaruna minal muflis, tahukah kalian, adakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Qulna, kami semua mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalah wala dinaralah wala mata'. Menurut kami wahai Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta benda. Qal, Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis shalah wa siyam wa zakah. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Di samping itu juga dia datang dengan membawa beban, pernah mencaci maki orang ini, pernah menuduh orang ini, pernah memakan harta orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah memukul orang ini. Fayu'tiya hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah pada hari itu untuk orang ini daripada kebaikan-kebaikannya, dan untuk orang ini daripada kebaikan-kebaikannya.
wa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alaihi. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum seluruh bebannya ditunaikan, ukhidha min khatayahum, maka diambil daripada kesalahan-kesalahan mereka, faturihat alaihi, maka kesalahan itu dibebankan terhadapnya, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ia dalam neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hadis ini biasa kita dengar, tapi masih kurang kita memahami di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di dalam hadis ini para jamaah Rasulullah mengatakan bahwa di kalangan umat Rasulullah itu ada orang-orang yang nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah sebagai orang yang bangkrut. Kalau kita berbicara orang bangkrut para jamaah, artinya awalnya dia punya ibadah yang banyak, punya ketaatan yang banyak. Sehingga Rasulullah mengibaratkan di sini orang bangkrut dengan orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala siam, pahala puasa, membawa pahala zakat. Artinya ibadah-ibadah kepada Allah dia lakukan. Banyak dia melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi rupanya di samping dia melakukan ibadah kepada Allah, dia melakukan kejahatan terhadap sesama makhluk. Dalam bentuk, kalau Rasulullah katakan ini qad syatama hadza, dia suka memaki orang lain, suka mencerca orang lain, suka dia menuduh orang lain sembarangan. Dia suka memakan harta orang lain dengan tidak hak. Dia suka menumpahkan darah orang lain, artinya dia melakukan pembunuhan, suka memukul orang lain. Maka kezaliman itu para jamaah yang kita lakukan terhadap orang lain akan membuat nilai pahala ibadah kita dalam bentuk puasa, dalam bentuk zakat, dalam bentuk salat itu habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kita zalimi itu nanti semua akan datang mengadu kepada Allah, mereka meminta haknya ditunaikan. Yang pernah kita caci, kita maki, yang pernah kita upat, yang pernah kita jelek-jelekkan di hari ini, mereka tersakiti perasaannya, mereka rusak kehormatannya. Hari ini mungkin mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak punya kekuatan. Tapi ingat para jamaah, pasti di hadapan Allah mereka akan menuntut. Maka di saat mereka menuntut di hadapan Allah, Allah ambil pahala ibadah kita, pahala kebaikan kita, diberikan kepada orang yang menuntut tersebut, sekadar dosa kita kepada mereka. Diambillah oleh Allah pahala, misalnya pahala salat, diberikan untuk mereka. Kalau masih ada yang datang lagi menuntut, rupanya selain lidah kita tajam mencaci, memaki, juga lidah kita sering menuduh orang sembarangan. Sehingga dengan kita menuduh orang itu dihukum oleh pemerintah atau oleh yang berwajib, atau jatuh kehormatannya, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia datang nanti di hadapan Allah menuntut kita, diambil lagi pahala ibadah kita oleh Allah.
Mungkin pahala siam atau pahala zakat diambil diberikan untuknya. Kalau masih ada, datang lagi orang yang menuntut, yang mungkin darahnya pernah kita tumpahkan, yang mungkin hartanya pernah kita makan dengan tidak hak, dengan cara yang tidak benar, bukan antaradin, bukan karena saling ridha merida, maka dia juga akan menuntut. Dia ambil lagi oleh Allah pahala ibadah kita diberikan. Sehingga apabila semua nilai ibadah yang kita kumpulkan di dunia ini para jemaah sudah habis, tidak ada lagi, sedangkan orang yang menuntut terus datang menuntut haknya, maka Allah ambil kejahatan mereka, dosa mereka dibebankan kepada kita. Mereka dosanya terkurangi, kita pahalanya berkurang bahkan habis, yang bertambah adalah dosa. Di saat dosa terus bertambah dengan banyaknya kejahatan yang tidak mampu kita bayar dengan nilai ibadah kita pada hari ini, maka sudah pasti tsumma turiha finnar, kita akan dilemparkan ke dalam jurang neraka. Maka jangan heran pada jamaah nanti di hari kiamat kita akan melihat ada ahli ibadah yang masuk neraka. Ada orang yang rajin sujud, yang rajin berjamaah di masjid masuk neraka. Karena nilai jamaah sujudnya tidak dibawa keluar dari masjid. Di masjid ke sujud, di masjid ke jamaah. Tapi di luar dia tidak membawa nilai sujud tersebut. Dia bersujud di masjid mengaku dirinya kecil, mengaku dirinya rendah, membesarkan Allah. Tapi di luar sana dia membesarkan diri dengan hamba Allah. Hilang pahala sujudnya. Dia berjamaah di masjid, tapi di luar sana dia memprovokasi ke sini, memprovokasi ke sana, sehingga timbul perpecahan di kalangan masyarakat. Pakai urung, pakai rakyat dengan pemimpin, pakai pemimpin dengan rakyat, fitbut gopnyan. Nilai jamaahnya hilang nanti di hari kiamat. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan para jamaah harus diimbangi dengan nilai yang ada dalam kebaikan tersebut. Sehingga nanti di hari kiamat kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Kalau kata-kata rugi masih bagus. Karena orang rugi itu artinya paling sedikit modal yang berkurang. Tapi dia masih punya modal. Ini bukan rugi, bangkrut, habis semua. Modal habis, malah kita penuh dengan beban hutang. Tidak mungkin masuk surga. Pasti dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Inilah kata Rasulullah, orang-orang di kalangan umatnya yang di hari kiamat kelak bangkrut. Maka hati-hati. Perlu sangat kita hati-hati terhadap kezaliman terhadap sesama makhluk. Artinya kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah saja, tapi mengenyampingkan hubungan dengan sesama makhluk. Perbaiki hubungan dengan Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, juga perbaiki hubungan dengan makhluk dengan menjaga adab-adab hak-hak makhluk yang ada di sekitar kita. Karena setiap orang yang ada di sekitar kita itu punya hak. Di rumah ada istri kita punya hak. Di rumah ada anak kita punya hak. Di rumah ada orang tua kita punya hak. Di samping rumah ada tetangga kita punya hak dengan kita. Kita hidup tidak sendiri tapi berkeluarga, punya sanak saudara itu punya hak pada kita. Kita hidup tidak sendiri, kita hidup sebagai makhluk sosial. Hidup kita berdampingan dengan orang-orang lain itu punya hak terhadap kita. Bahkan sampai-sampai orang-orang kafir pun punya hak kepada kita. Sehingga ada seorang aulia Allah, seorang ulama besar menyebutkan bahwa 3 macam antara Islam dan kafir itu sama. Yang pertama, janji, idza ahadta. Apabila engkau berjanji, maka engkau wajib tepati janji tersebut. Apakah dengan orang Islam atau orang kafir? Menyoka menjanji,
tidak boleh rusak janji. Baik kita berjanji dengan orang Islam atau berjanji dengan orang kafir, tepati. Kalau tidak suka mau menepati, jangan suka berjanji. Maka hati-hati dalam berjanji. Tidak dilarang berjanji, tapi sangat dilarang untuk mengingkari janji para jemaah. Sehingga orang-orang yang mengingkari janji digolongkan ke dalam golongan munafik yang mereka nanti fidarkil asfali minan nar. Ada di jurang paling dalam neraka. Neraka tingkat pertama yang panasnya paling panas dibanding dengan neraka-neraka yang lain. Ma'a Qarun wa Haman wa Fir'un. Beserta Qarun, Haman dan Fir'un. Yang kedua yaitu amanah. Apabila seseorang mempercayakan kamu terhadap satu amanah, maka tunaikan amanah tersebut. Apakah yang menitipkan amanah itu orang Islam atau orang kafir? Sama saja, tidak dibeda-bedakan. Rasulullah di saat beliau masih di Mekah, banyak beliau menerima amanah-amanah dari orang-orang kafir, dari orang-orang Quraisy. Sehingga di saat beliau ingin hijrah ke Madinah, beliau wasiatkan seluruh amanah tersebut agar ditunaikan oleh Sayyidina Ali. Tidak sembarangan beliau ingkari amanah. Amanah siapapun yang memberikan, wajib kita tunaikan. Yang ketiga, silaturahmi dengan kerabat. Apapun agama, kalau dia kerabat kita, kita tetap wajib bersilaturahmi. Sekalipun Islam, Kristen, sekalipun Buddha, sekalipun Hindu, kafir, tetap wajib kita bersilaturahmi. Dalam persoalan silaturahmi tidak kita bedakan Islam dengan Kristen. Maka kalau ada orang-orang yang masuk Islam tidak boleh memutus silaturahmi dengan keluarga yang agama non-Islam. 3 hal ini sama antara Islam. Artinya bukan cuma orang Islam, orang kafir pun ada haknya, harus kita jaga. Maka jangan sampai nanti kita di akhirat dituntut yang sangat menyakitkan oleh orang kafir, bukan orang Islam. Terus kafir yang tuntut. Ya Allah, urajih lung ku yumekat, bagi ku percaya, ku juk modal, dudoi, buplung modal-modal, ya Allah. Cukup sakit, kafir yang tuntut. Munyau il tabi-tabi tilam tuntut hum lah. Nyawa kafir yang tuntut. Cukup sakit. Maka hati-hati. Maka Allah mengatakan, "Durribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan selalu ditimpakan kehinaan terhadap seseorang dimanapun dia berada, kecuali dia dengan memperbaiki hubungan bihablim minallah, hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan dengan manusia. Maka seseorang yang mampu memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara bertauhid dan beribadah, dan memperbaiki hubungan dengan manusia dengan berakhlakul karimah, dengan beradab, maka orang itu akan menjadi orang mulia di kalangan manapun dia berada. Pasti mulia. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Fandur musibataka fi misli hadha yaum." Maka coba perhatikanlah betapa besar musibah engkau pada hari ini. Artinya para jamaah, Imam Al-Ghazali mengajak kita merenungi keadaan kita pada hari ini. Bagaimana kita hidup pada hari ini? It laisa yuslimu laka hasanatun min afatir riya wa makaidu syaitan. Karena tidak ada jaminan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan selamat daripada penyakit ria dan daripada tipu daya syaitan. Siapa yang jamin salat kita ini tidak ditipu oleh syaitan, para jemaah? Siapa yang jamin ibadah yang kita lakukan ini akan kekal nilai pahalanya sampai kita kembali kepada Allah, tidak digerogoti oleh penyakit ria? Kau yang jamin. Di saat Anda mengeluarkan harta bersedekah untuk sesuatu, Anda sudah mampu melakukan ibadah, tapi mampukah Anda melindungi ibadah tersebut agar jangan batal? Padahal Allah gekun, wala tabtulu sadaqatakum bil manni wal adha kalladzi la yunfiqu ma lahu ria'an nas.
Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu, kata Allah, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, dengan mencekot-cekot, pegah-pegah, wal adha, dan menyakiti orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin memperlihatkan kepada manusia. Artinya kita melakukan ibadah sedekah para jemaah mudah, tapi menjaga ibadah sedekah itu daripada penyakit mani, mengungkit-ungkit. Menjaga sedekah itu daripada penyakit adha, menyakiti orang yang kita beri sedekah. Menjaga sedekah itu daripada memperlihatkan kepada manusia, ini sulit. Kalau ini tidak kita lakukan, tidak mampu kita lakukan, hanya beribadah tapi tidak menjaga nilai ibadah tersebut, dengan apa kita akan membayar di saat ada orang yang menuntut? Tanya, tahu ibadah laju, tapi gegap terus dah pegah. Tiap tak kun lidah. Kon tak sengaja dah nak pegah, sit asai kamu duduk di karuh mu pegah. Tik karuh mu pegah ketipulan, tik karuh mu pegah ketipulin. Artinya kita dengan sendirinya karena sudah biasa mengupat, menggunjing itu langsung keluar dari mulut asal kata duduk, ngon-ngon. Sadari para jemaah bahwa Anda akan dituntut dengan gunjingan tersebut. Anda harus bayar dengan apa? Dengan kebaikan. Kalau Anda melakukan kebaikan pada hari ini, ibadah Jumat, tapi tidak menjaga ibadah tersebut dari riya dan dari godaan setan, artinya ibadah Anda rusak, tidak diterima oleh Allah, tidak diberikan pahala oleh Allah di akhirat nanti. Dengan apa Anda akan bayar? Menyetruh urung tuntut, ya Allah, legopnya nurajih na getuna alung, ya Allah. Legopnya na getuma lelung, ya Allah, rajih langkah warame. Ngampu dan bayu beraja. Tanuk bayu ngan semayang karena ada semayang rajih donya rupanya bantalop hana semayang. Kenapa? Karena ibadah semayang tanyo terhapus dengan penyakit riya. Agak. Bantalop tanik bayungan sedekah, bantalop na caratan sedekah, tidak ada sedekah. Kenapa? Karena sedekah kita penuh dengan mani, dengan mengungkit-ungkit. Karena tanyo urang mau sedekah tapi galak pegah-pegah lehnyan. Galak menjekot-jekot. Tun urajih tang sedekah, tun uranyo mentang tingat, mentang dah pegah bagok tapi. Nyan ti kamu pegah urajih. Yan, tika mau pegat urajih, tika mau juk urajih, tika mau sumbang urajih. Mantang dah pegah-pegah. Ngampu dan bayu para jemaah. Inilah yang diajak oleh Imam Al-Ghazali dengan kata-katanya, fandur musibataka fi misli hadza yaum. Pikirkanlah, perhatikanlah musibah. Ini adalah musibah, kata Imam Al-Ghazali. Kemampuan kita beramal tapi tidak mampu menjaga nilai amal ini adalah musibah. Karena kita adalah orang yang terus rajin mendalimi manusia. Musibah. Hanangan tabayu tuman puhan musibah. Utang galak, mutang laju. Tapi wate terus wate bayu, hanangan tabayu. Musibah. Berat. Munyona ngan bayu okey lah baju. Nyo hanangan bayu. Nyan musibah juga. Karena tidak ada jaminan kebaikan kita hari ini yang kita lakukan selamat dari penyakit riya dan dari tipu syaitan. Fa'in salamat hasanatun wahidah fi kulli muddatin tawilah. Ibtadaraha khusamaka wa akhaduha. Jikapun kebaikan kita satu saja selamat dalam masa yang panjang itu, dalam masa hidup kita rupanya ada kebaikan yang mampu kita jaga yang selamat. Tapi kebaikan itu pun akan ibtadaraha khusumaka. Akan direbut nanti pada hari kiamat oleh lawanmu. Oleh orang-orang yang kita zalimi di dunia. Rupanya na nilai ibadah yang pernah dapubut ditanya hana inan godaan syaitan. Hana riya, hana sum'ah, hana ujub, hana takabur, hana hubujah. Tidak ada penyakit yang menggerogoti sehingga selamat sampai hari akhirat. Karena kita berlaku zalim kepada orang lain. Nilai ibadah yang selamat akan direbut oleh orang nanti. Cok gegop. Karena ia tuntut. Payah tabayu ngadranyan para jemaah.
wala'allaka law hasibta nafsaka wa anta muwadibun ala siyamin nahar wa qiyamil laili la alimta annahu la yanqadi angka yaum illa wa yajri ala lisanika min ghabnil muslimin ma yastawfi jami'a hasanatika fa kaifa bibaqiyati sayyi'at. Dan mudah-mudahan engkau, kata Imam Al-Ghazali, seandainya engkau mau menghitung dirimu, seandainya kita para jemaah mau menghitung diri kita renungi sebentar, kita hitung-hitung betapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Wa anta muwadibun ala siyamin nahar wa qiyamil lail. Kita selalu mengerjakan ibadah berpuasa di siang hari, bangun tengah malam melakukan salat malam. La alimta, sungguh engkau akan mengetahui kalau kamu mau memperhitungkan. Annahu la yanqadi angkal yaum, bahwa ibadah yang kita lakukan terus menerus itu yang disebutkan tadi, yaitu siamun nahar, puasa di waktu hari dan bangun di waktu malam mengerjakan salat malam, la yanqadi, belum cukup untukmu pada hari itu. Hansip belum. Illa wa yajri, karena senantiasa lidahmu selalu min hubnil muslimin, selalu melakukan tipuan, gunjingan terhadap orang-orang muslim. Ma yastawfi jami'u hasanatika, yang tidak mencukupi oleh seluruh kebaikanmu. Fa kaifa bi baqiyatis sayyi'at, maka bagaimana keburukan-keburukan yang engkau lakukan? Jadi nepegah oleh Imam Al-Ghazali para jamaah, ibadah yang kita lakukan sekarang. Kalau toh selamat tadi, misalnya salat malam kita, puasa di waktu siang selamat. Kalau kita hitung dengan dosa yang ada pada lidah, dosa pada lidah, menipu, menggunjing, memfitnah, menuduh, namimah, memprovokasi, semua ini terjadi pada lidah. Dosa pada lidah saja belum tentu cukup kita bayar dengan nilai ibadah kita nyonya. Karena dosa lidah, dosa ngurung mendum, iduntuk liurung. Hanten tesep tabayu ngon puasa kita nyoti puro. Hanten tesep tabayu ngon sembayang kita nyoti malam. Gepegah li Imam Al-Ghazali para jemaah. Golom tak hitung dosa-dosa yang lain. Nyo tak nak hitung tatamah dosa mata lah. Tak nak hitung dosa jaro, tak nak hitung dosa aki, tak nak hitung dosa hati. Fikir. Padahal Allah nak pegah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Atra yang terjadi bak punyung, atra yang terjadi bak mata, atra yang terjadi bak hati. Mandum tuman para jamaah gutanyong di Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lain, kata Imam Al-Ghazali, kebaikan, keburukan yang lain, min aklil haram wa syubhat wa taksir fit ta'ah, berupa memakan yang haram, memakan yang syubhat, taksir dalam beribadah, artinya kurang teliti dalam beribadah asal-asalan. Wa kaifa tarju khilas min madzalim fi yaum yaktasu fihil juma' minal qurana. Bagaimana engkau mengharap engkau akan bisa terlepas terhadap orang-orang yang engkau zalimi pada hari itu, yaitu hari di mana Allah akan menunaikan kisas terhadap ternak yang juma' yang tidak bertanduk dari ternak yang bertanduk. Kameng yang melungke uronyo para jamaah, ipok kameng yang hendak melungke, kameng gupung. Tuman uraduda gebalah li Allah, kameng gebalah para jamaah. Gebangkitkan kamengnya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kemudian. Dibalas oleh Allah. Allah perintahkan kepada kambing yang tidak bertanduk di dunia untuk membalas menanduk kambing yang bertanduk di dunia.
Kameng ke balah pulau gedah. Tanya. Ni dia tanya dia tubit tu tentang gegau kemudahan. Anak ru dah fikir. Nah ibadah aku ingat ku bayu. Maka so mantong para jamaah yang kuat mupat imbangi mupat ngan kuat meratib. Agar jut nu bayu ngeratibnya nu mah. Hai kadang ti ron hai nu thun ron. Munyo hana nu mupat ti hana mangathon ti kademam. Ti kamo demam te musim lup lagenyo musim pancaroba. Ti ron kadang munyo hana nu mupat demam. Yan munyo siuro hana mupat ka ti ju tu ju. Pakon demong mo sakit hana mutemung mupat. Imbangi dengan meratib. Hai konong pegah je mupat. Agar pahala meratibnya itu tuman dosamu. Buat terus urung yang dah upat ke lagi. Ya Allah, poroji na upat lung bae bayu je no. Yo pahala meratib yo. Atau ibadah-ibadah yang lain. Oh, ada pertanyaan boleh. Gimana? Nah, tuntut. Ada orang selama hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah. Tidak ada kebaikan. Tidak beribadah bisa diartikan dua. Bisa diartikan dia beribadah, tapi dia tidak mampu menjaga ibadah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Dari penyakit-penyakit yang menggerogoti nilai ibadah. Bisa juga sama sekali dia tidak melakukan ibadah. Tetapi dia orang yang suka menzalimi orang lain. Apa yang akan dituntut? Tetap dituntut. Hai mukameng hana ibadah dituntut. Tetap dituntut di akhirat. Lalu apa yang akan dilakukan oleh dia di saat dia dituntut? Dia tidak bisa membayar. Karena dia tidak bisa membayar, maka kejahatan orang lain dibebankan untuk dia. Dosa gop guputuun bagonyan. Igopnya na dosa dro gusimetem. Utamah dosa gop mesti mete dek kadua mete, mutamah bungkuk laju karena beban mutamah berat. Kemudian turiha finnar, dilempar dalam neraka. Orang yang dia dizalimi, semula dia banyak dosa, urang lain. Yang dizalimi oleh dia, semula banyak dosa. Karena dia sering menzalimi orang ini, maka dosa orang ini diambil oleh Allah, ditempatkan pada dia. Berkurang dosa orang ini. Di saat orang ini berkurang dosanya, mungkin karena dia juga melakukan ibadah, maka ibadah dengan dosanya bisa seimbang. Kalau Allah ampuni orang ini bisa masuk surga. Atau ibadahnya lebih banyak, pasti Allah masukkan dia dalam surga. Maka katanya orang yang dizalimi oleh orang lain pada jamaah juga bisa kita ambil pelajaran. Buat jangan terlalu peduli dengan orang yang zalim. Biarkan dia beribadah untuk kita. Kita asik-asik duduk-duduk saja. Wait aki. Tapi nanti di saat kita hadap Allah, kita akan terperanjat. Akan terkagum-kagum melihat buku catatan kita. Ada pahala yang tidak lakukan amal ibadah tersebut. Makana kata-kata urang jamun tu. Nyan urang tenak-tenak ron anggap aju urang meratib ke ron. Awak sama dia ke ron. Seandainya jujur, biar nak geyu kan? Nyan ke awak temunak adanya ada kanduri. Nah, terima kasih kakak tim tenak yang pak pajuh ke kanduri nak jumuk temunak alam. Nak pahala nanya. Nyan pahala itu nak terjaga nangku hang ada. Tapi pahala dan meratib belum tentu terjaga. Sebab lu dan meratib karya ada. Gadah pahala dan meratib. Igap itu nak tanya, gadah pahala ada? Hang ada. Pahala ke dia urang tu nak. Saya ada. Nah. Faqad ruwiya Abu Dzar, faqad rawa Abu Dzar, maka sungguh meriwayatkan oleh Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syataini yantatihani. Faqala ya Abu Dzar atadri fima yantatihani? Qultulah. Qal walakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada 2 ekor kambing yang bertanduk sedang saling menanduk. Ada 2 ekor kambing saling bertanduk. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar,
apakah kamu tahu apa yang ditanduk oleh kambing-kambing ini? Kata Abu Dzar, "La, saya tidak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Walakinnallaha yadri." Allah tahu wahai Abu Dzar. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Allah akan balas di antara mereka berdua nanti pada hari kiamat. Kameng gebalah, apalagi kita. Maka hati-hati. Banyak kita kadang-kadang ditipu oleh setan. Karena kita orang rajin ibadah, setan tidak sanggup menghalangi kita dari ibadah, maka setan akan datang dari jalan lain, yaitu dengan menipu kita agar merendahkan orang lain. Dibangkitkan rasa oleh setan ujub, merasa diri kita hebat. Orang lain di pandangan mata kita rendah. Sehingga mudah saja kita menyalahkan orang lain, mudah saja kita mencaci orang lain, mudah saja kita memaki orang lain. Akhirnya tujuan setan, walaupun kamu rajin ibadah, tapi kamu akan menjadi temanku nanti di dalam surga. Nah, hati-hati. Maka jangan sampai kita menjadi al-maghrur, orang yang tertipu. Yang hati-hati para jemaah. Mudah-mudahan hadis tentang orang-orang yang bangkrut dapat kita pahami benar-benar, kemudian kita jalankan dalam kehidupan. Baik sampai getanya termasuk salah sidra urung yang bangkrut. Bagaimana caranya? Dengan berakhlak mulia. Maka Rasulullah datangkan membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Tujuan khusus Rasulullah diutus oleh Allah ke permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena dari akhlak mulialah orang bisa selamat. Selamat dirinya, selamat amalnya, sehingga di akhirat dia akan menjadi orang yang beruntung. Muflihun. Kita ingin jadi orang yang beruntung, tapi tidak mau berakhlak mulia. Tidak mungkin para jemaah. Mungkin mentang pengajian tanya, Pak malam yang berbahagia. Kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain, masih dengan pembahasan yang sama. Tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.